Halo, kami dari kelompok 7. Selanjutnya ada pendahuluan. Perkembangan sosial emosional merupakan salah satu aspek fundamental dalam tahap perkembangan anak prasekolah karena keterkaitan langsung dengan kemampuan anak dalam mengelola emosi, membangun hubungan sosial, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar. Pada usia 4-6 tahun, anak berada pada masa transisi penting di mana mereka mulai memahami aturan sosial sederhana. Kemampuan ini menjadi landasan bagi kesiapan anak dalam mengikuti proses pembelajaran di jenjang pendidikan selanjutnya. Baik, selanjutnya ada fenomena yang diamati. Perkembangan sosial emosional merujuk pada kemampuan anak untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi serta membangun hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan sekitarnya dalam kerangka sosial emosional learning. Perkembangan ini mencakup kesadaran diri, pengaturan emosi, empati, keterampilan sosial, dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Kelima aspek tersebut saling berkaitan dan berkembang secara bertahap sesuai dengan usia dari pengalaman anak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di sini ada bagaimana gambaran sosial emosional anak prasekolah saat proses pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Teori utama yang digunakan dalam observasi ini adalah kerangka sosial emotional learning yang mendefinisikan kemampuan sosial emosional sebagai kapasitas anak untuk mengenali emosi diri, mengekspresikan perasaan secara tepat, dan menyesuaikan perilaku saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini terdapat 5 aspek kompetensi utama dalam perkembangan ini. Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua ada pengaturan emosi, yang ketiga ada empati atau kesadaran sosial, yang keempat ada keterampilan sosial, dan yang kelima kemandirian sosial. Selanjutnya ada teori-teori di atas berkaitan langsung dengan perilaku subjek selama proses pembelajaran melalui indikator-indikator nyata sebagai berikut. Nah, yang pertama ada manifestasi kesadaran diri, yang kedua ada manifestasi pengaturan emosi, yang ketiga ada manifestasi empati, yang keempat ada manifestasi keterampilan sosial, dan yang kelima ada manifestasi kemandirian sosial. Baik, selanjutnya ada metodologi. Nah, di sini ada definisi operasional. Observasi didefinisikan sebagai proses pengamatan langsung dan sistematis terhadap perilaku sosial emosional anak dalam situasi nyata tanpa rekayasa kondisi. Fokus observasi diserahkan pada bagaimana subjek mengekspresikan emosi, berinteraksi secara sosial, serta mengatur perilakunya selama mengikuti aktivitas. Data yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial emosional subjek secara faktual. Nah, di sini ada indikator perilaku. Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua ada pengaturan emosional, yang ketiga ada empati, yang keempat ada keterampilan sosial, dan yang kelima ada kemandirian sosial. Selanjutnya ada jenis observasi. Jenis observasi yang digunakan dalam kegiatan observasi lapangan ini adalah observasi partisipan dan sistematis. Observasi terlibat langsung dalam situasi yang diamati untuk memperoleh pemahaman yang telah lebih akurat mengenai perilaku, interaksi, dan cara subjek berkomunikasi dalam konteks kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, terus ada teknik pencatatan data. Observasi ini menggunakan teknik pencatatan data berupa anecdotal record dan checklist. Anecdotal record digunakan untuk mencatat respon verbal dan perilaku subjek secara naratif saat muncul, sedangkan checklist digunakan untuk memudahkan pencatatan indikator perilaku yang terpenuhi secara sistematis. Selanjutnya ada subjek observasi. Subjek dalam observasi ini dipilih menggunakan teknik purpose sampling, yaitu penentuan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena subjek memiliki karakteristik yang relevan, yaitu anak usia 4-6 tahun, perilaku sosial emosional saat berinteraksi dengan guru dan teman sebaya, serta tidak memiliki hambatan perkembangan yang dapat mengganggu proses observasi. Jumlah subjek yang diobservasi dalam penelitian ini adalah ada 2 anak. Nah, selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksana. Tempat observasi dilaksanakan di rumah subjek yang berlokasi di Kabupaten Karawang. Dengan fokus pada proses belajar, lingkungan rumah dipilih agar perilaku sosial emosional subjek
selama kegiatan belajar dapat diamati secara alami dan mencerminkan kondisi keseharian. Di sini ada gambaran umum subjek. Nah, pada hari ke-1 dan hari kedua dan hari ketiga. Pada hari pertama, subjek menunjukkan respon yang cukup beragam selama proses belajar. Subjek mampu merespon koreksi, menjaga fokus meskipun terdapat gangguan, serta mengembalikan perhatian setelah terdistraksi. Subjek juga dapat menyampaikan kebutuhan secara verbal, mengikuti instruksi, dan menunjukkan antusiasme saat berhasil menjawab soal. Di sisi lain, subjek sempat menolak instruksi, merasa bingung pada materi tertentu, serta menunjukkan kekecewaan seketika keinginannya tidak terpenuhi atau saat pembelajaran dihentikan. Meskipun demikian, subjek tetap mampu mengontrol emosi dengan cukup baik, bersikap sabar, menunjukkan kemandirian dalam mengerjakan tugas tertentu, dan menampilkan minat yang kuat terhadap kegiatan belajar yang disukai. Pada hari kedua, subjek menunjukkan komunikasi yang baik, mampu mengikuti arahan, belajar mandiri, dan bersabar. Meskipun sempat terdistraksi dan menolak instruksi, subjek tetap menunjukkan minat belajar yang konsisten, mampu kembali fokus, dan menampilkan ekspresi positif setelah merasa bosan. Lalu pada hari ketiga, Jumat 19 Desember 2025, subjek menunjukkan inisiatif dan kemandirian belajar yang baik, mampu mengikuti instruksi, menerima koreksi, serta mengelola emosi dan fokus meski sempat terdistraksi. Subjek menutup kegiatan dengan ekspresi senang dan menunjukkan kebutuhan akan penguatan positif. 25 indikator dalam 3 hari menunjukkan bahwa perkembangan sosial emosional anak mengalami kemajuan bertahap, terutama pada aspek pengaturan emosi dan kemandirian sosial. Anak konsisten mengenali dan mengekspresikan perasaan serta mampu mengendalikan emosi dengan semakin baik. Namun, kemampuan empati dan keterampilan sosial seperti memahami perasaan orang lain, penggunaan bahasa sopan, dan inisiatif meminta bantuan masih perlu dikembangkan melalui pendampingan dan stimulasi yang berkelanjutan. Data dikumpulkan selama 3 hari dan dianalisis melalui coding sesuai indikator perilaku. Hasilnya menunjukkan subjek memiliki kontrol emosi dan kemandirian yang baik, mampu fokus dan mengikuti instruksi, meskipun masih membutuhkan pendampingan pada materi yang lebih sulit, serta penguatan motivasi. Selanjutnya ada analisa data kualitatif. Data observasi dikumpulkan selama 3 hari dan dianalisis melalui coding sesuai indikator perilaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa subjek memiliki kontrol emosi dan kemandirian yang baik, mampu menjaga fokus serta mengikuti instruksi meskipun sempat terdistraksi. Namun, subjek masih memerlukan pendampingan pada materi yang lebih menantang serta penguatan motivasi untuk mendukung perkembangan belajarnya. Selanjutnya, dinamika psikologis. Hasil observasi menunjukkan bahwa regulasi emosi subjek CN berkaitan erat dengan performa belajarnya. Subjek mampu tetap tenang saat menghadapi kesulitan, menunjukkan antusiasme tinggi dan fokus meski ada distraksi. Ketergantungan pada penguatan positif menunjukkan dukungan lingkungan masih penting. Namun secara keseluruhan, subjek memiliki kesiapan sosial emosional yang baik untuk memasuki pendidikan formal. Selanjutnya ada gambaran umum subjek pada hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga. Baik, selanjutnya ada deskripsi data observasi pada hari pertama. RS menunjukkan sikap sopan dan fokus di awal sesi dengan aktif bertanya serta menyimak instruksi secara seksama. Meski sempat merasa jenuh dan lelah di pertengahan waktu, ia tetap berusaha bertanggung jawab merapikan alat tulis dan mengikuti arahan. Namun sesi diakhiri dengan tangis emosional karena RS merasa tertekan oleh konflik batin antara kewajiban menyelesaikan tugas dan ajakan bermain teman-temannya yang sangat intens. Selanjutnya, pada observasi kedua, RS menunjukkan peningkatan kemandirian dan fokus yang stabil melalui kemampuannya mengeja suku kata, mematuhi instruksi secara spontan, dan bersikap sabar selama proses belajar. Kedisiplinannya juga terlihat sangat baik saat ia secara inisiatif membereskan perlengkapan belajar dan memasukkan buku ke dalam tas di akhir sesi.
Pada observasi ketiga, RS menunjukkan antusiasme tinggi dan perkembangan signifikan dalam kemandirian serta regulasi emosi. Ia mulai berinisiatif mengeksplorasi tulisan, fokus mendalam pada tugas sulit dan tetap tenang saat melakukan kesalahan, bahkan mampu mengoreksinya secara mandiri. Sesi ditutup dengan keberhasilan menyelesaikan alfabet tanpa arahan serta kemampuan berkomunikasi secara jujur dan asertif. Baik, bisa dilihat di sini ada 25 indikator perilaku subjek RS. Bisa dilihat ini hasil data kuantitatifnya itu adalah 89%. Selanjutnya ada dinamika psikologis. Berdasarkan hasil observasi terhadap subjek memiliki regulasi diri yang sangat stabil. Ia tetap senang dan tekun saat menghadapi kesulitan tugas. Selain itu, ia menunjukkan kematangan sosial melalui sikap empati, kemudahan berbagi, dan respon positif terhadap dukungan sosial di lingkungannya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedua subjek menunjukkan tingkat perkembangan sosial emosional yang optimal sesuai dengan standar anak usia prasekolah. Secara kuantitatif, subjek RS memperoleh skor pencapaian sebesar 89%, sementara subjek CN memperoleh skor 84%. Secara kualitatif, subjek RS menunjukkan kemandirian yang kuat dan adaptasi yang baik terhadap media pembelajaran digital. Meskipun sempat mengalami kelelahan di hari pertama, sementara itu subjek CN telah mampu mengelola emosi dan menunjukkan keterampilan sosial yang sesuai norma, seperti berkomunikasi dengan sopan dan bersabar menunggu giliran. Hal ini sejalan dengan teori Vygotsky, di mana subjek merespon bimbingan secara positif untuk memperbaiki tindakannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aspek motorik halus di sosial emosional pada anak 5-7 tahun ini telah berkembang secara optimal sesuai dengan indikator yang diharapkan. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan temuan di lapangan, disarankan bagi orang tua dan pengajar untuk terus memberikan dukungan positif serta menggunakan metode belajar yang variatif, seperti pemanfaatan media audiovisual yang terbukti efektif meningkatkan fokus anak. Bagi subjek, diharapkan dapat mempertahankan sikap jujur dalam menyampaikan kesulitan serta melatih kemandirian tanpa harus selalu bergantung pada imbalan dari luar. Selain itu, bagi observer, selanjutnya sangat penting untuk memperhatikan manajemen waktu dan durasi observasi agar subjek tidak merasa jenuh, sehingga data yang diambil tetap akurat. Penciptaan suasana yang santai sejak awal pertemuan juga sangat direkomendasikan agar kedekatan emosional antara anak dan observer dapat terjalin lebih cepat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan, karena sempurna hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.